Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke sesi berikutnya, di mana kita akan mendengarkan pemaparan yang berikutnya dari seorang yang luar biasa, yaitu Mr. Alwin Aliwarga, BSc, MSc. Mari kita sapa Mr. Alwin. Halo Mr. Alwin. Halo, apa kabar? Mr. Alwin? Ya. Wow. Gimana? Halo Mr. Alwin. Iya, kedengeran nggak? Sudah dengar Mr. Alwin? Suaranya? Ya, dengar, saya dengar. Belum dengar kok. Dengar. Halo Mr. Alwin. Apa kabar? Halo, kedengeran? Baik di sini. Di sini Oke, baik kok, baik sekali. Mr. Alwin, izinkan saya untuk menyampaikan profil Mr. Alwin terlebih dahulu ya. Baik, Mr. Alwin Aliwarga adalah seorang founder of Team A saat ini, dan beliau masih relatif muda, tetapi beliau sudah mendapatkan kesuksesan yang luar biasa di Net 89. Beliau adalah lulusan dari Amerika Serikat, mengambil S1 dan S2-nya dalam Fakultas Teknik Industri dari The Ohio State University dengan gelar cum laude. Dan beliau juga mengantongi sertifikasi Green Belt Lean Six Sigma. Dan saat ini, beliau tercatat sebagai seorang top leader Net 89. Apa dan bagaimana yang akan diceritakan oleh Mr. Alwin? Langsung saja kita saksikan bincang-bincang Mr. Alwin dan Mr. Agus Salim. Silakan Bang Agus. Ya, selamat siang. Mr. Alwin, senang sekali bisa siang. ketemu, lama enggak ketemu ini Pak. Iya. Ya, Gimana? sehat Pak? Sehat, amin. Ya, begitu banyak orang hari ini, yang ribuan orang mau mendengarkan pemaparan inspirasi bisnis dari Mr. Alwin. Ya, apalagi hari ini ada lebih 1.000 orang yang secara langsung didata kami menyaksikan acara ini, tapi mereka rata-rata nonton bareng. Mungkin ada yang nonton bareng di kafe, sehingga sebenarnya hari ini disaksikan puluhan ribu orang. Oke, Mr. Alwin, silahkan sampaikan pemaparan inspirasi yang luar biasa. Oke, saya akan memperkenalkan diri dan bercerita tentang diri saya. Saya langsung share screen aja ya, kalau begitu. Oke. Jadi supaya kita semua mengerti, tadi sudah disebutkan saya punya S1, S2, ya itu benar. Ini adalah perjalanan saya, terutama dari 2002 sampai 2013, karena memang saya itu memang 10 tahun ada di Amerika. Saya 10 tahun itu tinggal di Amerika. Dari yang namanya community college sampai S1, sampai S2, sampai bekerja, dan kemudian baru pulang Indonesia. Jadi waktu dulu ya, ini dari apa ya namanya ya, dari rambut saya gondrong sampai rambut saya apa namanya dipotong ya, jadi rambut saya pendek sampai akhirnya saya lulus ya. Lulusnya juga bukan cuma lulus biasa doang, tapi lulusnya tuh dengan cum laude, juga dengan apa tuh ya, saya pakai kalung dan tali ya. Itu adalah sebuah tanda atau kebanggaan, karena nggak semua orang bisa mendapatkan itu. Mungkin top 10 di dalam angkatan saya baru bisa dapat seperti itu gitu loh. Pada waktu dulu itu zamannya. Nah, saya lulus di S1, S2 di bidang teknik industri, dan dari di Ohio State University saya punya cum laude dan sertifikasi Green Belt Lean Six Sigma pada waktu itu. Itu benar-benar sebuah sertifikasi yang bergengsi ya. Apalagi karena lawan saya adalah orang-orang Amerika, orang-orang internasional, dan saya bisa mendapatkan hal ini gitu. Ya, ini adalah pada waktu dulu saya benar-benar mendapatkan cum laude, ya, Industrial and System Engineering ada nama saya di sana, dan ini adalah riset. Ya, saya waktu itu internship mengerjakan riset, dan memang itu sampai dimasukkan ke dalam sebuah artikel. Ya, ada linknya, tapi linknya sekarang udah mati. Dan dari sana saya terjun ke dunia profesional. Dan itu adalah pengalaman saya waktu dulu di Amerika. 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar sebenarnya. 10 tahun itu waktu yang lumayan lama, sehingga
saya benar-benar apa ya namanya ya, benar-benar terbuka akan segala macam hal yang baru yang ada di sana. Nah, kemudian saya pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, saya bekerja di sebuah perusahaan nasional. Saya adalah seorang manajer. Ya, namanya manajer kan berarti karyawan ya. Karyawan berarti saya digaji bulanan. Saya kemudian bekerja dari pagi sampai malam. Dan kemudian bukan hanya itu, saya harus standby 24 jam. Kenapa? Karena level saya adalah manajer, senior manager. Itu kan memang ya saya pergi pagi jam 8 sampai rumah mungkin jam 7 malam karena kemacetan dan lain-lain. Tapi setelah itu saya terus harus standby. Kalau ternyata ada kerusakan di mesinnya atau ada part yang sesuatu harus dicari dalam waktu cepat dan urgent supaya produksi bisa berjalan dan lain-lain. Itu kan butuh keputusan keputusan di tingkat yang lebih tinggi dan itu harus dilakukan dengan cepat gitu kan. Kalau saya tidur aja ya besok-besok akhirnya produksi terganggu ya nanti saya juga yang ditanyain lah kenapa nggak diurusin pada waktu malam hari kan begitu. Ya, jadi kalau saya bilang saya bekerja dari jam 8 pagi mungkin sampai jam 7 malam, tapi sebenarnya nggak juga. Ya kan saya standby, nanti jam 12 malam saya bisa ngerjain sesuatu lagi. Bisa kontak, ini gitu, saya dikontak dari kantor, ya dikontak ini, kontak itu lah, saya juga bingung. Semakin gaji saya tinggi, semakin kena gaji saya tinggi, level tanggung jawab saya semakin besar, title saya makin bagus. Ya maka waktu yang yang saya harus luangkan juga makin banyak, juga makin besar gitu. Nah, dari situ kemudian menjadi saya tidak punya waktu untuk keluarga. Hari Sabtu biasanya banyak orang libur ya, tapi saya nggak libur loh. Saya masuk, ya nggak setiap Sabtu saya masuk, tapi tetap aja Sabtu saya harus masuk. Dan di mana waktu-waktu hari Sabtu saya tidak masuk, saya tetap harus standby karena produksi jalan terus, kantor jalan terus, pabrik jalan terus, dan saya ya mau nggak mau pun harus terus-terusan memantau dan koordinasi gitu loh. Jadi nggak ada benar-benar waktu quality time tanpa urusin kerjaan, tanpa mikirin kerjaan itu tuh nggak ada zaman dulu saya. Ya, saya sebagai lulusan Amerika ya udah pasti mempunyai tanggung jawab atau kedudukan yang waktu itu lumayan bagus ya. Tapi meskipun begitu dengan gaji gaji di yang saya terima, saya tuh masih memikirkan masa depan keluarga saya. Kalau istri saya mau lahiran di rumah sakit, biayanya puluhan juta. Bayarnya bagaimana? Tabungan saya mau dihabisin gitu kan nggak bisa. Atau saya mau masukin anak saya ke sekolah internasional. Ya, sekolah internasional kemudian gimana bayarnya? Uang pangkalnya aja 90 juta. Lah saya bawa bayarnya dari mana nih? Waktu itu saya bingung gitu. Aduh, apa saya harus cicil kartu kredit saya aja? Apa gimana ya? Ya, tapi kenyataannya memang seperti itu gitu loh. Kita yang bekerja mau level manager, mau level senior manager, mau level yang lebih keren ya, direktur atau CEO. Biasanya kalau kita digaji, itu digaji paling mentok, paling tinggi itu 3 digit. Iya kan? Saya waktu itu digaji 2 digit. Paling mentok juga, kalau mau GM, mau apa, paling mentok 3 digit gitu. 3 digit mungkin 100-an, ya mungkin kalau yang hebat-hebat banget 200-an, tapi paling mentok biasanya kan segitu-segitu aja. Itu pun jarang yang punya income segitu dari hasil pekerjaan gaji bulanan. Nah, jadi pada waktu itu karena pengeluaran saya juga saya memikirkan masa depan dan saya juga memikirkan gimana caranya supaya bisa meningkatkan income. Dan ketika ada anak saya mau masuk sekolah internasional, istri saya lahiran, mau nggak mau saya menjadi seperti bukan kepala keluarga karena saya harus mencari orang tua saya lagi. Bisa nggak Pak bantuin saya? Istri saya melahiran, biayanya segini, segono apa. Anak saya mau sekolah di internasional, biaya bulanannya dan lucu bagi saya gitu loh. Saya udah sekolah di Amerika segitu hebatnya, dan kemudian saya pulang ke Indonesia dan bekerja di Indonesia sampai level manajer segala macam. Tapi kok income saya tuh berasa kurang gitu loh.
Ya kalau mau sekolah biasa-biasa saja, sekolah nasional atau yang ya memang sih bisa, tapi saya kan dari Amerika, jadi saya juga ingin keluarga saya mempunyai pendidikan yang internasional gitu loh. Jadi itu adalah ceritanya. Nah, dari situ kemudian saya mengenal yang namanya Net 89 di 2018. Di sini adalah mulai ceritanya bahwa ada pelangi, benar-benar pelangi yang menerangi saya, yang memberikan jalan keluar atas semua pergumulan finansial saya. Seperti tadi Pak Agus juga ngomong ya, kalau ya bukan berarti nggak ada uang tuh nggak bisa hidup, tapi dengan adanya uang, hidup itu akan jauh lebih gampang dan jauh lebih menyenangkan gitu ya. Jadi ini, saya kemudian bertemu dengan yang namanya Dedi ya, Dedi ini mentor saya. Dedi ini benar-benar keren ya, keren banget waktu itu. Nah kemudian dari Dedi inilah saya mengenal yang namanya Net 89. Saya diterangkan, diajak, dan saya mencoba dari paket yang benar-benar paling kecil. Dari yang paling kecil itu, kemudian berlanjut ya. Kemudian saya menjalankan bisnis ini pelan-pelan sambil saya masih bekerja di perusahaan. Lama-kelamaan, nggak perlu bertahun-tahun lah ya, nggak perlu bertahun-tahun. Saya dari November 2018 saya join, sampai kemudian sampai sekarang lah ya. Sampai sekarang itu ada sekitar 16.000 orang. Ya, kalau kita lihat, ada sekitar 16.000 orang dan banyak sekali leader yang saya sudah punyai saat ini. Ya, kebanyakan anak muda semua dan kebanyakan ini entah bagaimana ya, mungkin karena saya backgroundnya adalah orang profesional dan akademisi dan pendidikannya juga tinggi, maka ternyata banyak ternyata orang-orang pinter yang join bersama saya. Ada yang dosen, ya dosennya nggak tanggung-tanggung ya, dosennya mah di ITB langsung, udah dosen ITB. Ada juga yang PhD, PhD teman saya join di sini. Ada juga profesornya bahkan udah mencapai level safir ya. Profesornya nggak tanggung-tanggung, bukan di Indonesia, profesor di Amerika, men. Itu keren banget. Bagi saya ini melihat mereka tuh bisa mempercayai saya dan mempercayai bisnis ini, itu benar-benar satu tanda bahwa bisnis ini itu bukan hanya untuk orang-orang biasa, bukan hanya untuk orang-orang yang bukan profesional gitu, tapi ini juga bisnis untuk para orang profesional, untuk orang-orang yang pinter, yang akademisi, yang pencapaiannya tinggi-tinggi, dan ini cocok tetap untuk mereka semua gitu loh. Ini saya bisa melihat sendiri, bukan hanya saya, tapi ternyata yang lebih hebat dari saya pun banyak. Sampai ada profesor di Amerika jadi safir, itu saya kaget sekali. Wow, profesor di Amerika lagi, itu hebat sekali gitu. Ya, kalau saya lihat di tim saya ternyata banyak sekali yang yang juga berpendidikan dari luar negeri, dan ini bagi saya sih amazing karena ya kok bisa sampai seperti ini bisnis Net 89. Nah itu benar-benar keren banget gitu. Nah dari bisnis Net 89 ini yang tadinya saya tuh nggak pernah belanja ke toko-toko seperti ini. Tadinya tuh nggak pernah sekalipun ya saya masuk toko seperti ini, karena mikirin untuk pengeluaran keluarga saya, pendidikan anak saya itu udah bingung saya gitu ya. Tapi sekarang saya bisa masuk ke toko seperti ini. Ini adalah pertama kalinya ya seumur hidup ya, pertama kalinya saya masuk ke toko yang toko bermerek, toko keren, dan saya beli di sini. Benar-benar beli dan saya nggak lihat harganya. Ini adalah pertama kalinya seumur hidup saya gitu ya. Yang kenal saya dari zaman dulu itu pasti tahu. Dari dulu saya itu nggak suka beli barang. Kalau beli barang itu beli barang murah atau beli barang bekas. Di Amerika tuh kerjaan saya itu seperti itu. Ya beli barang murah atau beli barang bekas. Nggak pernah saya beli barang mahal waktu dulu. Gitu. Ya, nggak cuma ini doang. Tapi kemudian malah di saat pandemi, di mana para profesional banyak yang gajinya dipotong, banyak yang dirumahkan, ya work from home tapi nggak dapat ini, nggak dapat itu, ada yang nggak dibayar apa. Tapi di masa pandemi sejak 2020 sampai 2021 saya malah tambah 3 mobil di sini loh. Ya, dari mana ini semua dihasilkan? Bukan dari tempat saya kerja, tapi dari Net 89 gitu loh. Ya, ini adalah 3 mobil yang saya beli pada masa pandemi sebagai seorang profesional backgroundnya ya gitu loh. Nah apa yang saya bisa dapatkan lainnya
Iya, ini adalah kafling yang saya beli juga dari hasil bisnis Net 89. Ya, kalau saya nunggu gaji bulanan saya untuk bisa beli kafling ya, depannya danau ya, ini kita lihat sama-sama depannya danau. Saya mesti nunggunya berapa lama ya? Ya, kalau gaji bulanan saya 2 digit lah, anggap 50 juta lah ya, anggap 50 juta untuk bisa dapat sampai ya berapa M ini nunggunya lama banget bagi saya sih seperti itu. Oke, kemudian saya juga membangun pabrik. Pabrik ini ya bukan pabrik besar, tapi ya lumayan lah dari mesin-mesin biayanya. Dari sana saya juga akhirnya bisa menghadiahkan istri saya sebuah diamond yang sangat bagus. Di mana diamond ini saya beli, bukan saya yang pergi ke tokonya, tapi tokonya yang datang saya panggil ke Indonesia gitu loh. Ya, dari mana saya bisa seperti itu? Ya lagi-lagi dari Net 89 lah. Dari mana lagi gitu loh. Kalau dari gaji saya nggak mungkin bisa gitu. Ya, dari mana lagi? Nah, ini dia. Karena pada akhirnya saya memilih untuk menjalankan Net 89 full, maka akhirnya fleksibilitas waktu itu saya punyai langsung. Saya tidak lagi harus terpaku pada pagi sampai malam di dalam kantor, Senin sampai Jumat harus masuk kantor, enggak lagi. Akhirnya saya bisa jalan-jalan, ya jalan-jalan ke tempat yang sangat bagus. Sama keluarga saya, kita bisa makan sambil melihat ikan, ya keren sekali itu. Kita bisa pergi sama-sama di hari biasa, nggak pusing soal masuk kantor, ya kita bisa lempar lempar topi, melihat pemandangan yang sangat bagus, dan ini semua dilakukan pada hari biasa. Ya, hari Sabtu, hari biasa pun tidak ada bedanya karena semuanya bagi saya adalah ya sama aja, mau liburan tiap hari bisa, mau kerja setiap hari, atau mau bagaimanapun juga terserah, udah bisa semua. Untuk diri saya sendiri, saya mengatakan saya itu bisa membuat beribu-ribu alasan atau berjuta-juta alasan. Atau saya sendiri bisa membuat jutaan dolar. Dan saya sendiri pada akhirnya memilih untuk membuat jutaan dolar bagi saya, bagi istri saya, bagi keluarga saya, bagi anak-anak saya, dan bagi seluruh tim saya sendiri. Terima kasih. Wow, luar biasa. Mr. Alwin, lama tidak ketemu. Apa tiba-tiba yang membuat Bapak, yang dimana rata-rata orang kebanyakan lulusan Amerika, digaji tinggi, bergengsi dengan status sosial, tapi tiba mau menjalankan bisnis kayak ginian? Itu karena terpaksa, atau memang Bapak yang cari, atau karena hebatnya orang yang ngajak Bapak? Yang pasti sih, alasan pertama adalah karena saya tuh merasa kepepet awalnya. Karena biaya hidup di Indonesia itu mahalnya minta ampun. Sama Amerika tuh sama. Tapi bedanya di Amerika, pendapatan itu tinggi. Di Indonesia, kalau kita kerja, digaji bulanan, profesional, gajinya tuh nggak gede. Sedangkan pengeluaran itu tinggi gitu loh. Jadi ini membuat saya kepepet dan akhirnya saya harus mencari uang tambahan supaya bisa menghidupi keluarga saya, mewujudkan impian saya gitu loh. Dan akhirnya ketemu nih di Net 89 jawabannya. Oke. Kemudian Bapak pernah tinggal di Amerika selama 10 tahun. Apa sih yang sangat berbeda antara peradaban di sana, kebiasaan masyarakat di Amerika dan di Indonesia? Yang beda pasti itu adalah cara berpikir ya, budaya itu sangat-sangat berbeda sekali. Di Amerika itu kalau orang punya duit ya, duitnya itu diinvestasikan atau ditaruh di tempat di mana duitnya bisa berkembang gitu. Di Amerika itu seperti itu ya, mau saham, mau forex, mau apapun, pokoknya ditaruh di tempat di mana duitnya bisa berkembang. Kalau di Indonesia itu aneh, ini saya bingung nih, kenapa orang Indonesia itu banyak yang justru kalau punya duit bukannya diinvestasikan, ditaruh di tempat di mana duitnya bisa berkembang, ini malah dibelanjain semuanya sampai habis. Udah gitu, udah mau akhir bulan, waduh, hemat-hemat deh, makan Indomie, nanti gajian lagi, keluarin duit lagi, dan itu berputar terus gitu. Itu saya bingung. Di Indonesia tuh saya bingung. Itu yang entah kenapa saya banyak. Ini pelajaran sangat berharga bagi kita di Indonesia. Kemudian sebagai profesional yang digaji 2 digit pada saat itu. Sekarang kalau dibanding income sekarang dari
Net 89, apalagi Bapak sudah memiliki kebebasan waktu. Kalau dibanding penghasilan dulu dengan sekarang itu naik berapa kali lipat? Waduh, berapa kali lipat ya? Coba saya hitung nih, coba. 100 kali lipat ya kayaknya sih. 100 kali lipat lah. Kalau 2 digit naik 100 kali lipat sudah bisa dibayar. Iya. Udah bingung saya juga 2 digit kali Ini- 100, 4 kali Ini 4 digit. sangat luar biasa. Nah, sekarang apa yang Bapak ingin sampaikan kepada para kaum profesional terutama yang masih muda tentang peluang bisnis Net 89? Jadi gini, banyak orang profesional itu merasa bangga akan pekerjaannya, tapi nggak bangga dengan penghasilannya. Terus terang ya. Ya, banyak yang bangga, keren banget pekerjaannya, title-nya, waduh, bergengsi banget. Tapi dia nggak bangga dengan penghasilannya. Karena sehebat apapun yang dilakukan, penghasilannya ya 2 digit, maksimal 3 digit gitu. Jadi sebenarnya buat para profesional, saya itu mau mengundang semuanya untuk kita bisa membuka mata dan melihat bahwa jalan kesuksesan itu tidak harus selalu melalui pekerjaan yang kita punya di dunia profesional gitu loh. Kalau kita memang punya impian, punya duit banyak, kemudian bisa kita gunakan untuk membeli rumah, membeli mobil, apapun ya, edukasi anak, membuat yayasan atau apapun hal-hal kebaikan di luar sana, maka kita harus bisa menemukan kendaraan yang tepat, kendaraan yang bisa membuat kita mampu naik setinggi itu sampai 100 kali lipat dari penghasilan yang kita punya sekarang. Ya, itu bagi saya adalah kenyataan hidup yang kita harus terima. Dan saya sebagai orang yang sudah lulus S1, S2 di Amerika, saya tidak menganggap bisnis MLM atau bisnis network atau bisnis Net 89 adalah bisnis yang jelek, yang buruk atau yang ya nggak guna lah, nggak bergengsi, nggak seperti itu. Justru saya melihat bisnis Net 89 adalah bisnis yang jauh sekali lebih bergengsi, lebih keren, lebih bagus dari pekerjaan saya waktu dulu. Gitu loh. Karena hasilnya itu saya bisa lihat langsung ya dari penghasilan saya, dari penghasilan tim saya, dari perkembangan diri saya, perkembangan kualitas diri saya, itu juga kelihatan sekali perkembangan hidup saya dan teman-teman saya itu hebatnya minta ampun. Keren banget. Ya, saya banyak ketemu para profesional seperti Mr. Alvin. Tapi mereka saat ini sebagian besar lagi kusut mukanya. Tidak seceria Mr. Alvin. Mungkin karena mereka belum join Net 89. Iya, mantap. Oke, seorang profesional muda, lulusan Amerika cum laude. Yang kebanyakan orang mencita-citakan impian yang sama seperti itu. Tapi beliau menemukan peluang luar biasa di bisnis Net 89. Sekarang income-nya yang 2 digit sebelumnya naik 100 kali lipat. Sesuai dengan tema kita hari ini, bisnis booming yang fenomenal, pilihan tepat untuk kaum profesional. Terima kasih, Mr. Alvin. Nanti ada closing statement. Thank you.